Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang agung di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan menjadikan duduknya kita di majelis ini sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah kucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan menjadi bukti tentang kecintaan kita kepadanya, menjadi bukti kita merinduinya. Semoga selawat yang selalu kita ucapkan juga menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, terkhusus orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, telah mengorbankan kehidupan mereka agar kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka dan mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Untuk para guru, para ustadz yang telah mendidik kita, semoga Allah berkahi kehidupan mereka dan Allah jadikan anak keturunan mereka anak-anak yang saleh dan salihah pula. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi ini kembali kita melanjutkan kaidah-kaidah tauhid. Kaidah yang ke-6 dari kaidah asma dan sifat. Kaidah ini ya berbunyi al-ittifaq fil ismil kullil mutlaq la yastalzim al-ittifaq ba'da al-idafati wa taqyid wa takhsis. Kaidah ini mirip dengan kaidah yang ke-4 ya. Kaidah yang keempat itu al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil sifat. Kesamaan pada nama tidak mengharuskan kesamaan pada sifat. Ya, masih ingat lagi ya? Kesamaan pada nama tidak mengharuskan sama pada sifatnya. Nah, kita sudah jelaskan contoh-contohnya kemarin. Ya, tentang yadun, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah lillahi yad, sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia ini. Namun ayat yang mengikatnya bahwa tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, laisa
kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi Allah punya tangan seperti yang Allah sebutkan, dan kita juga punya tangan, makhluk lain juga punya tangan. Kesamaan pada nama ya itu tidaklah sama, tidaklah mesti sama pada sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itu pada kaidah yang keenam ini sebetulnya adalah yang menjelaskan lebih dalam tentang kaidah yang keempat ini. Al-ittifaq fil ismil kullil mutlaq, ya, kesamaan pada nama ya, secara umum dan mutlak. La yastalzim al-ittifaq, tidak mesti sama ba'dal idhafati wat taqyid wat takhsis, tidak mesti sama setelah disandarkan atau diikat atau dikhususkan. Kita lihat nanti contoh di sini ya. Allah Subhanahu wa taala ya, di sini misalnya Syekh langsung menjelaskan hadhil qaidah mabniyah ala fahmika anta lil ismil mutlaq. Dia akan jelaskan dulu isim mutlak itu apa sih. Sesuatu yang kalau sudah kita fahami bahwa ini mutlak, ini muqayyad, ini mukhassas, ya ini mudhaf, maka ini kita akan paham hakikatnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat kata yadun. Yad itu sudah nama sebuah isim mutlak. Isim mutlak. Yadun, ya tangan. Ya. Maka lalu tangan ini kita idhafahkan, kita sandarkan. Ya, dengan mana? Kita sandarkan kepada Allah, yadullah, tangan Allah. Taib, lalu kita sandarkan pula dengan makhluk. Yadun, yadul makhluk. Ya. Yad yang disandarkan kepada Allah, kemudian yadun yang ditangankan, yang disandarkan kepada makhluk. Ya, apakah ini ya, ada persamaan? Tidak. Jelas ya. Yadun itu kan satu isim, kesamaan pada nama secara mutlak, tangan. Ya. Lalu kita katakan yadullahi fawqa aydihim. Lalu kita sebutkan pula yad, ya, yadu fulan ya di dalam kehidupan kita. Maka subhanallah, di sini kata Syekh uridu an idza hadzabt al-ism al-ahsan Allah wa hadzab ism al-makhluq yatabaqqa yadun wa yad idza kanat mutlaqa yad hal tafham minha. Nah, bila mana yadullah atau yadul makhluk dihilangkan nama Allah dan dihilangkan nama makhluk, maka tinggallah kata yadun, ya kan? Yadun, apakah kamu paham maknanya, kata dia? Ya, apakah ada persamaan dengan nama di dalam penyebutan isim mutlak? Iya, yadun, lalu kita sandarkan yadullah atau yadul makhluk. Tapi di sini kata Syekh, nah, idza adafta fal ishtirak fil ism al mutlaq la yastalzim ishtirak ba'da al idhafah. Nah, kata yadun yang dipahami ya, persamaan pada isim, baik yang disandarkan kepada Allah atau isim yang disandarkan kepada makhluk, maka ini tidaklah mengharuskan kita untuk memahami la yastalzim ishtirak ba'da al idhafah. Maka yad yang disandarkan kepada Allah dan yad yang disandarkan kepada makhluk tidaklah mengharuskan, tidaklah sama arti yad yang disandarkan itu setelah disandarkan. Yadun itu isim secara mutlak, ya, ada kesamaan, lalu kita sandarkan kepada Allah, kesandarkan kepada makhluk. Maka bila mana telah disandarkan, maka itu tidaklah sama antara keduanya. Hadza inda ahlus sunnah, hadza inda ahlus sunnah, wa inda al-mubtadi'ah nafsul qaidah. Kalau menurut orang-orang ahli bid'ah itu sama saja kaidahnya. Mereka mengatakan al-ittifaq baina sifataini
fil isim al-kulli yastalzim ittifaq ba'da al-idafati wa takhsis. Kaidah mereka apa? Ya. Kesamaan antara dua sifat dalam satu nama maka mengharuskan untuk sama setelah disandarkan. Ini kata mereka Pak Egi. Bisa dipahami nggak ikhwan? Kata yadun, paham nggak? Yad itu kan musim, ya mutlak nih. Belum disandarkan kemanapun. Lalu kita sandarkan yadullah, itu tangan Allah fawqa aydihim seperti Allah katakan. Lalu kita sandarkan dengan makhluk, yad makhluk, yad fulan gitu. Kan sama-sama tangan tuh. Menurut Ahlus Sunnah, kesamaan pada isim mutlak yang tadi yadun sebelum disandarkan tadi, baik kepada Allah maupun kepada makhluk, itu tidak mesti sama ya setelah disandarkan. Paham Pak Egi? Yad ya, bila mana kita sebutkan milik Allah dengan yad milik makhluk itu tidak sama. Walaupun dia awalnya sama pada nama mutlaknya. Nah, itu dia. Tapi menurut kaidah yang diusung oleh ahli bidah, kata Syekh bahwa bila mana kesamaan terjadi antara dua sifat di dalam isim mutlak, maka mengharuskan kesamaan setelah disandarkan kepada yang lain. Tetap saja sama menurut mereka bahwa yadun yang kita sandarkan kepada Allah, sebagaimana Allah katakan, dan yadun disandarkan makhluk itu sama saja, baik sebelum disandarkan maupun setelah disandarkan. Nah, itu. Nah, ini kaidah yang mereka pakai. Kama annana qabilna al-ishtiraq bainal yadaini fil ismil kulli, fa limadha la naqbal al-ishtiraq ba'da al-idafati wa at-takyid wa at-takhsis. Ya. Kata mereka, di saat kita terima ada kesamaannya ketika dia isim mutlak belum disandarkan, maka kita harus menerima pula, kata mereka, kita harus menerima pula kesamaan sifatnya setelah disandarkan. Kata mereka bahwa di awal kita terima bahwa sebelum disandarkan kita sama-sama menerima ada kesamaan. Tetapi menurut Ahlus Sunnah bila man telah disandarkan itu tidaklah sama. Tapi menurut mereka di saat kita menerima sama sebelum disandarkan, maka kita harus menerima juga saat setelah disandarkan kepada yang lain. Nah, inilah perbedaan antara kaidah yang diusung oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaidah yang dipahami oleh yang menyelisihi mereka, kata Syekh Suaidan. Ara'aitum, kata Syekh, qaidatuhum batilah. Lihatlah kaidah mereka ini batil. Wa nahnu qaidatuna haqq. Sedangkan kaidah yang diusung oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hak. Limadha? Kenapa demikian? Liannana ja'alna al-ishtiraq baina as-sifatayn innama huwa fil ismil 'amil mutlaq al-kulli faqat. Kenapa, kata Syekh? Karena kita menjadikan dua sifat tersebut ada pada nama umum dan mutlak saja. Ya, kita mengatakan sama-sama tangan, itu sama-sama penyebutannya tangan. Sebelum ya kita menyandarkannya dengan sifat yang lain atau kepada yang lain. Alladhi huwa ghairu mawjud aslan. Wa amma ba'da al-idafati wa at-takyid wa at-takhsis, adapun isim mutlak yang disandarkan setelah disandarkan atau setelah taqyid, diikat atau ditakhsis, fa innaha intahat, maka sudah selesailah ya, masing-masing daripada sifat itu. Law qult lakal an sayyaratun wa sayyarah, mobil misalnya, mobil dan mobil, apakah kamu memahaminya sesuatu? Ya mobil, ya mobil gitu. Lakin kata Syekh, law qulta sayyaratu Walid wa sayyaratu Adil, mobilnya Walid dan mobilnya Adil. Tiba al-ittifaq baina sayyarataini fil ism al-mutlaq la yastalzim al-ittifaq baina sayyarataini ba'da al-idafah. Tapi mobil, ya awalnya mobil, setelah kita sebutkan ini mobil Adil, ini mobil Walid, maka tidaklah sama antara kedua
mobil yang sifat yang dibawa oleh mobil tersebut setelah disandarkan kepada walid dan disandarkan kepada adil. Itu begitulah secara umum bahwa kesamaan pada nama mutlak ya, maka tidak mesti sama setelah disandarkan kepada yang lain. Nah, masih silakan kiaskan contoh yang lain kata Syekh. Ya, misalnya orang-orang al-bid'ah ini mengatakan inna bima anna hunaka ittifaq fil ism mutlaq, selama ada kesamaan pada isim mutlak, maka fal yanjar hadzal ittifaq ila ma ba'da al-idafah, maka kesamaan nama pada makna kesamaan nama sebelum dia disandarkan, maka mengharuskan kita untuk menyamakan nama itu setelah disandarkan. Ini menurut mereka, sehingga sulit mereka mengatakan, sehingga orang-orang yang menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan, mereka menuduh dengan musyabbiha atau mumatsilah dan lain sebagainya, bahkan mujassima, dan dituduhkan dengan ahli tajsim dan lain sebagainya. Nah, kita tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentajsim Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menuduh Ahlus Sunnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak pantas disebutkan. Allah taala alam. Ini adalah salah satu hal yang berlaku dan itu mesti kita hindari, ya, orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan ya tidak seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Nah, kaidah kita jelas, menetapkan Allah seperti mana Allah tetapkan ya dirinya dan sebagaimana jelas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ujung daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', laisa kamitsli fil ismil kulli am ba'da al-idafati wa takyid. Tidaklah sama seperti nama yang secara umum dan nama setelah diidafakan. Ya, fatamthil alladhi yuharibuhu ahlus sunnah laisa huwa at-tamathul fil ismil kulli. Ya, tamthil yang dihindari oleh ahlus sunnah bukanlah tamthil yang yang sama pada namanya. Ya, innama huwa al-mumathila ba'da al-idafati wa taqyidi wa takhsis. Adapun al-mumathila, kesamaan yang setelah diidafakan atau setelah ditakyid, diikat dengan nama setelahnya. Oleh itu ikhwafillah, kaidahnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kesamaan pada nama secara mutlak itu tidak mengharuskan sama setelah disandarkan kepada yang lain. Nah, ini penjelasan lebih dalam dari kaidah yang keempat tadi. Jadi kata yadun, sekali lagi seperti yang Allah katakan, itu sama sebuah nama bila mana disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk, maka kata yad ini yadun milik Allah, misalnya yadun yang Allah sebutkan tentang dirinya, maka itu tidak sama dengan yad makhluk yang disebutkan, ya, yang kita pahami. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha, ya, misalnya tadi surah As-Sami', Allah maha mendengar, Al-Basir, Allah maha melihat. Nah, penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran makhluknya. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Tapi pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah. Allah yang maha segala-galanya, maha tinggi, maha mulia, ya, maha agung, dan tidak sama seperti makhluknya. Nah, makhluknya saja itu tidak sama di antara mereka, apalagi Khalik dengan makhluk. Antara sesama makhluk saja berbeda. Allah ta'ala alam. Ini kaidah-kaidah yang mesti kita pahami, sehingga semakin kokoh kita di dalam bab asma dan sifat ini. Kita tidak
menyerupai Allah SWT dengan makhluknya. Kita tidak membandingkan Allah SWT dengan makhluknya. Allah Ta'ala alam. Demikian kaidah singkat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. InsyaAllah kita dengan diulang-ulang bisa kita akan pahami InsyaAllah seperti apa kaidah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara